Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama kita ikuti warta bacaan ibadah Gemim Kristus Bitung hari Minggu 7 Juni 2020. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat masing-masing di rumah anggota jemaat. Tuhan Yesus kiranya memberkati persekutuan kita. Warta pertama, Jemaat Gemim Kristus Bitung mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Sinode Gemim yang sudah memberikan bantuan kepada 31 jemaat Gemim Kristus Bitung yang terkena dampak COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, ibadah minggu, ibadah rayon, ibadah kompelka, bipra dan lansia sepanjang minggu ini tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Liturgi ibadah dan khotbah akan dibagikan lewat grup WA. Bagi jemaat yang rindu untuk mempersembahkan persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening Gemim Kristus Bitung di Bank Mandiri dengan nomor rekening 150 0010 326 344 atau secara tunai dengan menghubungi Majelis Rayon, Bendahara Jemaat atau dapat dibawa ke kantor gereja setiap hari kerja dan memasukkannya dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan. Warta ketiga, mohon dukungan doa seluruh jemaat atas rencana kedatangan Evangelis Oktalapian MDiv dan Evangelis Daniel Lumi STH untuk melayani di jemaat kita Gemim Kristus Bitung. Warta keempat, puji Tuhan, penyaluran bantuan kepada jemaat yang terdampak COVID-19 sudah terlaksana dengan baik. Mohon jemaat mendoakan untuk rencana penyaluran tahap kedua. Dan disampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga Silano Kumentas untuk sumbangannya berupa 5 karton supermi, 2 karton sabun daya, dan 1 karung beras 20 kilo. Tuhan Yesus memberkati keluarga yang sudah mempersembahkan. Untuk jemaat yang terbeban memberikan bantuan bagi sesama jemaat yang terdampak COVID-19 dapat menghubungi Sekretaris Jemaat Penatua Netwin Lakaoni. 5. Yayasan Isi Bitung sudah membuka dan menerima pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2020-2021 dengan mendapatkan diskon 30% untuk uang pangkal
dan SPP. Karena kuota terbatas, maka diharapkan bagi jemaat yang hendak menyekolahkan anaknya di Yayasan Nisi Ditung dapat menghubungi majelis rayon masing-masing. Kuartal ke-6, mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk lanjutan pembangunan aula, dan bagi jemaat yang terbeban dapat memberikan partisipasi dalam lanjutan pembangunan ini dengan menghubungi Penatua Lili Katian Dago dan Penatua Hengki Dumalang. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat hamba Tuhan dan seluruh jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi jemaat yang berhari ulang tahun pada tanggal 8 Juni 2020, Ibu Ng Wina dan adik Geraldo Yosua Wolok. Tanggal 10 Juni 2020 Bapak Christopher Rasubala, tanggal 11 Juni 2020 Bapak Gunawan, dan tanggal 13 Juni Bapak Akimura Tamrin, Bapak Timothy Tualage, Saudara Royke Kumentas, dan Saudari Julia Kusianto. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk satu lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Nya bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Pada saat ini marilah kita dengarkan apa yang dituliskan oleh pemazmur di dalam Mazmur 104 ayat 31, 33 dan 34 yang menjadi panggilan beribadah bagi kita semua. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Mari kita mulaikan kebaktian pada hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
ibadah kita pada hari ini dimulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini adalah Anak Allah, Sang Kuasa Kabar Baik. Dan bagian firman Tuhan yang akan mengarahkan kita di sepanjang ibadah ini terambil dari Markus pasal 1 ayat 1 dan 2. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita bersorak-sorai memuji dan meninggikan nama Tuhan Allah kita. Dia Tuhan yang sungguh amat baik. Ia senantiasa menyatakan kebesarannya dan lawatannya kepada kita, umat gembalaannya. Marilah kita bernyanyi bagi Dia, Tuhan Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Mari kita semua bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Angkatlah suara, puji dan serukan. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Kebesarannya yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kita bernyanyi bagi Dia karena Dialah Allah yang layak untuk kita puji dan kita tinggikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saat ini masing-masing kita akan membawa pengakuan kita kepada Allah yang Maha Tahu. Kita membawa setiap pengakuan hati kita
akan segala pelanggaran dan kesalahan yang kita lakukan selama 1 minggu yang telah berlalu. Marilah kita nyatakan itu dengan jujur dan penuh kesungguhan, sambil kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita semua akan masuk dalam doa pengakuan dosa, dan pemusik akan mengiringi kita saat kita mengangkat doa kita kepada Tuhan Allah. Mari tundukkan kepalamu, tundukkan hatimu di hadapan Tuhan, dan bawalah doa pengakuan dari setiap kita kepada Tuhan Allah. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Tahu, ampuni kami jika perkataan kami di sepanjang 1 minggu yang telah lewat ini banyak melukai sesama kami. Bahkan mungkin ada perkataan-perkataan kami yang mempermalukan Tuhan di dalam keseharian kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika perbuatan kami di sepanjang 1 minggu yang telah berlalu ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang menggeser Tuhan dari kehidupan kami, sehingga kami pun melupakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jika sikap hati kami sepanjang 1 minggu yang berjalan ini lebih mementingkan kepentingan kami, diri kami, atau apapun itu yang kami miliki daripada Tuhan di dalam hidup ini, sehingga kami tidak lagi menyenangkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Dengan hati terbuka, dengan jujur, dengan menyadari bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, mengakui akan segala kesalahan, segala dosa, segala pelanggaran kami yang melukai hati-Mu, yang melukai hati sesama kami. Biarlah kiranya Engkau Allah yang kaya dengan rahmat akan sudi mengampuni dosa-dosa kami. Dan biarlah kiranya kami ingat lagi pada hari ini bahwa ini bukan rutinitas kami untuk mengaku dosa di dalam setiap ibadah, tapi inilah pengakuan kami yang jujur. Dan ketika nanti kami akan kembali dalam kehidupan kami sungguh bermohon kepada Tuhan agar supaya Tuhan ingatkan ada banyak anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dan sudah seharusnya kami memuliakan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih untuk anugerah pengampunan-Mu yang sungguh ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ternilai dengan apapun pengampunan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Inilah doa kami, inilah seruan hati kami, inilah permohonan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau menerima pengakuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Juru Selamat yang mengampuni dosa-dosa kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Inilah berita anugerah bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Allah. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum
dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Dan bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semua, Filipi 1 ayat 27 dan 28. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita mohon agar Allah Roh Kudus melembutkan hati kita untuk sekali lagi ditegur dan diperlengkapi oleh kebenaran firman-Nya. Nantinya saudara Dave Mailoor akan menyampaikan firman Tuhan. Mari naikkan pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang kembali untuk beribadah di dalam khotbah umum di Gemim Kristus Bitung. Pada hari ini kita akan membahas dari kitab Markus. Bapak Ibu Saudara, ada yang baru di dalam khotbah umum di dalam Gemim Kristus Bitung ini. Beberapa bulan ke depan kita akan membahas dengan cara Lexio Continua. Kita akan berusaha untuk menghabiskan satu kitab, yaitu kitab Markus,
Dan di dalam perjalanannya kita semua juga akan masuk di dalam pemuritan. Dan kiranya biarlah kitab Markus ini menjadi satu berkat juga buat kita semua sebagai jemaat di Gemim Kristus Bitung ya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Di tengah banyaknya kondisi tidak menentu di dalam kehidupan kami, tapi kami masih melihat penyertaan Engkau Tuhan yang nyata. Bapa, kami percaya segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak lepas dari dalam kehendak-Mu dan tangan penjagaan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami memohon hari ini Roh Kudus-Mu Bapa membantu kami untuk kembali menikmati kebenaran yang Engkau ingin ajarkan kepada kami. Menjadikan itu kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Bapa, kami ingin berdoa, Tuhan, kiranya Engkau juga membantu hamba-Mu yang lemah ini, yang penuh dengan dosa ini. Kau yang memberikan hikmat Tuhan, Kau yang memberikan kata-kata kudus di dalam mulut hamba-Mu ini. Biarlah kebenaran yang akan diberikan bisa menjadi perkenanan dan kemuliaan untuk Engkau juga. Bapa, persiapkan hati dan pikiran kami. Jika di antara kami ada yang memiliki hati yang sedang bersedih, Tuhan tolong hiburkan. Jika di antara kami Tuhan ada yang sedang memiliki hati yang marah, Tuhan yang redakan. Jika di antara kami Tuhan ada yang sedang hatinya menjerit karena hancur dan patah, Tuhan juga yang memberikan hati yang baru. Bapa, persiapkan kami untuk masuk ke dalam pembacaan kitab-Mu, Injil mengenai Yesus Kristus itu. Hanya dengan bantuan Roh Kudus Bapa yang bisa membuat hati dan pikiran kami berubah. Untuk itu Tuhan, bantu kami. Ini anak-anak-Mu Tuhan, sudah siap mendengar. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan perikop Markus 1, ayatnya 1 sampai 8, saya akan memberikan sedikit latar belakang kitab Markus. Karena sebelum eksposisi perikop kita, saya akan memberikan orientasi tentang Injil Markus itu sendiri. Sehingga membantu kita mengerti sudut pandang penulisan Markus. Pada saat Yohanes Markus menulis, ada situasi yang mungkin belum kita tahu juga. Hari ini kita akan sedikit belajar tentang konteks pembuatan Injil Markus. Bapak Ibu Saudara, menurut tradisi, kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Yohanes Markus. John, Yohanan, bahasa Ibraninya, dan Markus adalah nama Latinnya, Greko-Romannya. Pada saat itu, Yohanes Markus hidup di tengah-tengah akulturasi budaya Yahudi dan Romawi, jadi wajar memiliki nama seperti itu. Mungkin seperti kalau Manado, hari-hari ini ada yang namanya Pinkan, kemudian ada namanya di tengahnya pakai Angelika, kemudian Fam, itu biasa. Itu adalah suatu akulturasi budaya yang terjadi juga pada saat ini. Dan perlu kita ketahui, Yohanes Markus bukanlah salah satu murid Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yohanes Markus masih sangat muda ketika Yesus melayani di dunia. Tetapi Yohanes Markus mengenal dekat dan melayani sebagai murid di dalam pelayanan Paulus, di dalam pelayanan Barnabas, sepupu beliau, dan Petrus. Walaupun pada mulanya Paulus merasa tidak cocok juga melayani
dengan Yohanes Markus, tetapi pada akhirnya ada rekonsiliasi yang terjadi Bapak Ibu. Bahkan Paulus sendiri mengatakan Yohanes Markus adalah berguna di dalam pelayanannya. Kita bisa lihat di 2 Timotius 4. Bapak Ibu Saudara, kita tahu juga bahwa Barnabas adalah saudara sepupu Yohanes Markus. Ketika Barnabas dan Paulus melakukan perjalanan misinya yang pertama, Bapak Ibu, ini perjalanan misi mereka berdua bersama Yohanes Markus. Mereka menuju dari daerah Siprus menuju daratan Asia, tetapi di saat di tengah-tengah itu Yohanes Markus mengundurkan diri. Kita tidak tahu mengenai apa alasannya, tetapi ini menjadi sumber konflik yang saya barusan tadi jelaskan. Bapak Ibu, kita juga harus mengerti bahwa Yohanes Markus ternyata memiliki hubungan tersendiri dengan Rasul Petrus. Bahkan di 1 Petrus 5 ayat 13, Rasul Petrus mengutarakan bahwa Yohanes Markus adalah anaknya, tentunya di sini di dalam konteks anak spiritual rohani. Bapak Ibu, Yohanes Markus diceritakan dalam Kisah Para Rasul 12 memiliki ibu bernama Maria, seorang kawan Rasul. Bapak Ibu, Maria ini menjadi tokoh penting di dalam hidup kekristenan komunitas Yerusalem mula-mula. Dan rumah mereka ini sering dijadikan tempat pemimpin-pemimpin Kristen di Yerusalem bertemu bersama-sama. Dan nyatanya kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 12, Bapak Ibu, ketika Petrus masuk penjara dan dilepaskan, kita bisa melihat Petrus langsung menuju ke rumah Maria ini dengan asumsi bahwa ada teman-temannya di sana. Jadi kita bisa mengerti bahwa rumah Maria sendiri sering dipakai untuk pertemuan. Dan ada fakta-fakta yang menarik juga, ada kemungkinan bahwa Last Supper, perjamuan akhir murid-murid Yesus diselenggarakan juga di rumah Maria ini sebelum Yesus ditangkap di Bukit Getsemani. Nah, dengan pengertian seperti itu Bapak Ibu Saudara sudah mengerti sekarang bahwa Yohanes Markus sudah mengenal baik para pemimpin-pemimpin kekristenan. Dia mengenal Paulus, dia mengenal Petrus, dia mengenal Barnabas, dan dia juga ikut di dalam penginjilan. Jadi kita harus mengerti bahwa penulis kitab Yohanes Markus ini adalah bukan orang sembarangan. Tetapi pertanyaan selanjutnya, kenapa dan untuk siapa menurut kesaksian Markus ini Injil ini dituliskan? Bapak Ibu, pada tahun 64 di Kekaisaran Romawi, pada saat itu ada satu kaisar yang bernama Nero sedang berkuasa. Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa Nero itu adalah orang yang sangat jahat. Ada kesempatan di mana Nero membakar satu kota Romawi 3/4, hampir 7 hari Bapak Ibu, kota Romawi kebakaran. Dan mencoba menangkis permasalahan itu, Kaisar Nero menyalahkan dan mengambing hitamkan kekristenan pada saat itu. Wah Bapak Ibu, kalau kita mengerti apa yang terjadi di dalam kekristenan pada saat itu sungguh tidak bisa diimajinasikan. Bapak Ibu bayangkan orang-orang Kristen ditangkap, dimasukkan ke dalam kulit binatang, dan kemudian dilemparkan kepada anjing-anjing yang ganas. Bapak Ibu bayangkan mereka yang ditangkap dipakaikan jubah-jubah yang dilapisi lilin, mereka disulak, ditusuk, dan digantung-gantung, dan dibakar Bapak Ibu. Ini menjadi hal yang mengenaskan untuk kekristenan mula-mula. Kolosium Romawi yang kita kenal saat ini di Italia, itu menjadi tempat di mana kekristenan juga orang-orangnya dikumpulkan di tengah untuk disantap oleh singa-singa yang lapar. Bapak Ibu, jadi kita sekarang mengerti kenapa Markus menulis Injilnya pada saat itu. Ada kebutuhan di mana pada saat itu orang-orang Kristen sedang bersatu di dalam penderitaan. Dan Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang harus kita mengerti juga, bahwa tujuan utama Markus menulis Injil ini adalah pertama untuk menyadarkan komunitas orang-orang Kristen di kota Roma bahwa
Allah mendengar. Kemudian hal yang kedua, mereka harus diingatkan bahwa mengikut Kristus tidaklah gampang. Ada penderitaan luar biasa. Dan kemudian yang terakhir kita melihat bagaimana kegagalan-kegagalan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tetapi kita melihat di dalam kegagalan-kegagalan itu Yesus Kristus tidaklah putus asa dengan mereka. Tuhan kita tetap membentuk mereka. Jadi ini adalah konteks pembuatan Injil Markus. Ada alur yang khas juga ketika kita mau membahas Markus. Bapak Ibu, Yohanes Markus menulis Injil Markus dalam 16 pasal. Ada 3 bagian yang menarik. Pada pasal 1 sampai ke 10, Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana di sini Markus menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah manusia yang anak manusia yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang bisa mengusir setan, melakukan berbagai mujizat, melakukan berbagai penyembuhan. Kemudian di bagian terakhir, ketika dia sudah masuk ke Yerusalem, bagian pasal 11 sampai 16 kita melihat juga bagaimana Tuhan yang menderita, yang mau melayani. Tetapi menariknya Bapak Ibu, di tengah kitab Markus, ada 3 pasal yang menarik, pasal 8, 9, 10, di mana Yesus Kristus melakukan pemuritan. Kita melihat bahwa sebetulnya di pasal 8 sampai 10 ini memperlihatkan juga bagaimana ada masalah besar di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus memberitahukan nubuatan tentang penderitaannya, Petrus menegur Yesus karena Petrus tidak ngerti kenapa Yesus mengatakan dia akan dibunuh. Tetapi di tengah-tengah itu juga Yesus mengajarkan setiap orang lain yang ingin mengikuti dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti dia, bahkan mereka harus merelakan nyawanya karena Injil. Di pasal 9, murid-murid memperdebatkan siapa yang paling besar di antara mereka. Yesus mengajarkan jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Dan semuanya menjadi pelayan untuk semuanya. Kemudian hal yang terakhir, di pasal 10, Yohanes dan Yakobus berbisik kepada Tuhan Yesus. Karena mereka mengira ketika di dalam perjalanan dari Galilea menuju Yerusalem, Yesus ini adalah Mesias yang akan membebaskan dan menjadi pemenang di kota Yerusalem. Yohanes dan Yakobus berpikir bahwa wah nanti ada pesta nih. Dan kalau ada pesta bagusnya kita bisa duduk di kiri dan kanan ya. Dan itulah yang diberitahukan kepada Yesus Kristus. Guru, kalau boleh saya dan saudaraku ini bisa duduk di samping kanan dan kiri ketika engkau mendapat kemuliaannya. Bapak Ibu ini menarik. Karena setelah itu murid-murid lainnya mendengar, wah langsung kacau Bapak Ibu. Mereka langsung berkelahi. Tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, barang siapa ingin menjadi besar, tidak apa-apa. Orang Kristen boleh menjadi yang terbesar di antara orang-orang Kristen yang lain. Tetapi menariknya Tuhan Yesus bilang ketika kamu ingin menjadi yang terbesar, mereka harus menjadi hamba untuk semuanya. Nah ayat 4-5 dari pasal 10 ini saya rasa menjadi pivot, menjadi kunci dari kitab Markus ini. Ayat pasal 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, saya melihat hal yang menarik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, tetapi Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang datang merendahkan diri, melayani, dan menderita untuk pengikutnya, untuk manusia. Ini menjadi suatu hal yang menarik untuk kitab Markus sendiri. Kita mengerti konteks orang-orang Romawi Kristen pada saat itu sedang menderita,
semua orang sedang bersama, ada keegoisan mungkin yang luar biasa di antara mereka. Dan menurut Markus, hal ini perlu diselesaikan. Markus membuat Injilnya memiliki satu kekhasan yang tersendiri. Markus memfokuskan berita tentang anak manusia yang datang menjadi Tuhan dan juga melayani, bahkan menderita. Bapak Ibu, itu yang menarik dari Injil Markus. Kita sudah mengerti sekarang konteksnya, mari kita masuk ke dalam eksposisi firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, ayat 1 saya bacakan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Bapak Ibu Saudara, lihat bagaimana permulaan Injil ini sangat berbeda untuk Injil Markus. Markus tidak memulai menjelaskan silsilah keturunan sama seperti Matius atau Lukas, karena mereka memiliki kepentingan sendiri untuk membahas silsilah atau genealogi. Markus juga tidak menjelaskan lebih jauh lagi seperti Yohanes, pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan pribadi Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itulah yang menjadikan semuanya. Markus menariknya, memulainya dengan perkataan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Bapak Ibu Saudara, banyak yang nggak tahu bahwa Injil itu bukan kata yang menarik buat kekristenan. Kata Injil dalam bahasa Indonesia sebetulnya diambil dari bahasa Arab tuh. Dari bahasa Arab Injil. Kalau bahasa Inggris Gospel, itu sebetulnya dari bahasa Inggris kuno Godspell. Dari gospel jadi Godspell dulunya. God, Tuhan, spell itu berita. Artinya sebetulnya adalah berita baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, kata Injil sebenarnya sudah dipakai cukup lama. Di perjanjian lama misalnya. Dalam 2 Samuel 4, contohnya ada seorang pembawa kabar baik yang membawa berita bahwa Saul mati, Bapak Ibu Saudara. Walaupun akhirnya membawa pesan itu dibunuh oleh Daud, tapi ada konsep di mana ada seorang pemberita baik yang membawakan suatu berita. Atau di dalam Yesaya 52 ayat 7, saya bacakan ayatnya, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Nah Bapak Ibu, di zaman itu, si penjaga istana penjaga benteng itu dilatih untuk melihat si pembawa pesan ini dari jauh. Biasanya kelihatan dari gunung-gunung begitu. Mereka dilatih untuk melihat bagaimana orang itu sedang berlari datang. Ada yang berlari datang dengan langkah yang ringan dan berdebu-debu. Wah, itu berarti ini ada berita baik yang diberitahukan, yang mau diberitahukan oleh si pembawa pesan ini. Tapi mungkin kalau misalnya beritanya tidak baik, langkahnya berbeda Bapak Ibu Saudara. Kemudian tidak ada seperti debu-debu yang bertebaran di belakang. Karena langkah lincah berarti kan banyak debunya tuh di belakang. Dalam budaya Romawi pun tercatat Kaisar Caesar Augustus berkata bahwa the birthday of the God was the beginning of the good news. Menurut orang Romawi, kelahiran pertama dari Kaisar itu adalah permulaan kabar baik. Jadi kita mengerti konteks pada saat itu, Injil tuh banyak Bapak Ibu Saudara. Yahudi menantikan juga sang pembawa berita Injil itu. Orang Romawi berkata, Kaisar adalah sang pemberita, sang pembawa kabar baik itu. Nah, Yohanes Markus dengan baiknya mengambil konsep berita baik ini untuk dipakai di dalam Injil Markus itu sendiri. Menjadi pembukaan. Bapak Ibu, kita akan bisa melihat bahwa zaman sekarang orang-orang juga kayaknya tidak bisa menerima begitu saja.
kata dan arti Injil sebagai kabar baik. Saya rasa saat ini Injil sudah kehilangan makna dan maksud aslinya. Bapak Ibu, ketika saya menanyakan apa itu Injil di dalam pelayanan pemuda saya beberapa waktu lalu kepada pemuda-pemuda, saya menanyakan apa artinya Injil. Ada yang menjawab, oh Injil itu Alkitab Kak, firman Tuhan. Ada yang menjawab, Injil itu adalah penghakiman Kak dari Tuhan. Ada yang menjawab, Injil itu adalah kabar baik. Nah udah betul. Tapi ketika saya tanya terus, ketika ada kabar baik gimana? Ya kita harus bersyukur Kak, kalau ada kabar baik. Oh cuman sampai bersyukur saja ya. Bapak Ibu, ketika kita sekarang dalam situasi pandemi COVID seperti ini, dan tiba-tiba Bapak Ibu atau saudara terkena nih penyakit corona, Bapak Ibu mungkin bisa panik atau kehilangan harapan. Tapi tiba-tiba misalnya Bapak Ibu saudara di sini menemukan obat. Bapak Ibu sembuh dalam 1 bulan karena obat ini. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tidak hanya habis untuk bersyukur. Bapak Ibu tidak akan habis untuk hidup, Bapak Ibu tidak akan habis hanya untuk bersukacita. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa obat ini harus diberitahukan kepada orang-orang lain juga, bukan? Orang-orang lain harus menikmati obat ini juga, bukan? Wah, Bapak Ibu langsung pergi ke tetangga-tetangga. Bapak Ibu bahkan pergi mungkin ke rumah sakit. Bapak Ibu pergi memberitakan itu di media-media sosial bahwa penyakit virus corona sudah disembuhkan. Saya memiliki obatnya. Butuh 1 bulan Bapak Ibu untuk sembuh, minum obat ini terus. Tapi mungkin ada yang menganggap Bapak Ibu itu hoax. Bohong. Semua orang bisa bilang hal yang sama. Tapi Bapak Ibu tahu kebenarannya. Karena Bapak Ibu sudah mengalami kesembuhan dari obat itu. Butuh 1 bulan memang untuk membuktikan obat itu efektif. Apakah Bapak Ibu akan menyerah? Saya rasa tidak. Bapak Ibu akan pergi ke rumah sakit yang ada corona. Bapak Ibu tidak akan lagi memakai pakaian yang kayak astronot itu ya, APD itu ya. Bapak Ibu tahu karena Bapak Ibu bisa sembuh dari penyakit itu. Bapak Ibu tidak akan lagi takut dengan corona atau pandemi ini, Bapak Ibu. Dengan sekuat tenaga Bapak Ibu akan maju untuk memberitakan bahwa saya punya obat itu. Ya enggak? Bapak Ibu, itulah Injil. Kalau kita berusaha dengan luar biasa memberitakan bahwa ada obat yang mujarab untuk menyembuhkan corona, bukannya harusnya sama? Kita melakukan hal yang sama terhadap Injil ini. Di tengah dunia yang sudah rusak ini, kita tahu hanya satu-satunya jalan menuju keselamatan adalah Yesus Kristus. Mungkin banyak kebenaran-kebenaran yang lain. Kebenaran itu dikaburkan. Mungkin banyak distraksi-distraksi yang lain. Kebenaran Injil dikaburkan. Tetapi di dalam ayat 1 ini kita bisa melihat bahwa konsep pembawa berita baik itu adalah mereka tergesa-gesa membawakan. Mereka dengan sukacita membawakan. Mereka juga dengan sepenuh hati membawakan Injil ini. Justru itu sama, Markus mengambil konsep ini di dalam kitab Markus ini ada kelihatan nuansa ketergesa-gesaan untuk memberitakan siapa Tuhan. Bapak Ibu, ini menjadi
Shock terapi yang menarik, bukan? Kalau kita punya obat penyembuh corona, kita pasti akan memberitakan segalanya. Tapi saya baru search di internet, sampai berapa lama corona ini sembuh? Tidak ada yang tahu. Apakah obat corona sudah didapatkan? Ratusan penelitian masih berlangsung dan mereka masih belum bisa menemukan jawabannya. Seperti itu ketakutan dunia terhadap kematian. Tetapi kita juga sebagai orang Kristen mengerti bahwa orang-orang yang selamat atau sembuh karena corona tetapi tidak mempercayai Yesus Kristus, mereka tetap berujung kepada maut. Bagaimana orang-orang Kristen sekarang melihat Injil, Bapak Ibu? Apakah ada semangat untuk membawa itu ke saudara-saudara kita atau keluarga kita yang belum mengenal Tuhan? Ada ketergesa-gesaan untuk membawakan Injil di tengah-tengah kebutuhan. Bapak Ibu, memberitakan Injil bukan lagi menjadi suatu kewajiban harusnya. Tetapi itu menjadi suatu keharusan. Itu menjadi suatu kebutuhan. Tapi permisi tanya, berapa banyak orang Kristen di Gemim Kristus Bitung sampai akhir hidupnya pernah memberitakan Injil? Saudara, orang Kristen sekarang sudah kehilangan makna Injil, mereka sudah tidak mengerti apa arti Injil, dan bahkan mereka tidak bisa mengabarkan Injil. Itu kelemahan orang Kristen zaman sekarang. Dan kita harus mengerti bahwa di dalam kelemahan ini, kita harus belajar kembali kepada dasarnya. Bapak Ibu Saudara, di ayat pertama juga Markus menggunakan istilah anak Allah untuk menyebut Tuhan Yesus. Menarik karena tidak seperti Matius atau Lukas lebih menekankan dia sebagai anak manusia atau Yohanes sebagai firman. Tetapi Yohanes Markus mencoba menekankan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah. Tahukah Bapak Ibu Saudara, penyebab kematian Yesus Kristus adalah ketika Tuhan Yesus mengakui dia adalah anak Allah. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Orang Yahudi ya, kalau misalnya ada orang yang bilang dia Tuhan, saya rasa nggak akan sehisteris itu. Orang pasti akan berpikir dia itu orang gila kalau ada yang tiba-tiba zaman itu mengaku dia Tuhan atau Mesias. Karena memang banyak pada zaman itu orang juga berkata seperti itu. Tetapi Yesus Kristus berbeda Bapak Ibu. Selain dia mengaku anak manusia dan anak Allah, dia mengaku dia adalah Tuhan. Kita melihat ada otoritas dan ada kuasa di belakangnya. Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat kedua untuk Bapak Ibu. Ini menarik karena Yohanes Markus mencoba menggunakan angle ini di dalam penulisan pembukaan Injil Yohanes Markus. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ini sebetulnya kutipan dari Maleaki pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Maleaki adalah nabi perjanjian lama yang paling terakhir. Kemudian ada masa vakum, 400 tahun lamanya. Setelah itu kemudian perjanjian baru Bapak Ibu dibuka oleh Yohanes Pembaptis. Dan hal yang menarik adalah ketika Yohanes Markus di dalam kesaksian ini menaruh ayat 2 ini, kita harus mengerti bahwa ketika ada nubuatan bahwa jalan kabar baik itu harus dipersiapkan, berarti Tuhan sendiri juga menaruh nubuatan lain. Ada seorang pemberita
yang akan memulai Injil. Ini menarik karena lebih jauh kita melihat kesaksian Yohanes Pembaptis di dalam Injil Yohanes. Ketika Yohanes Pembaptis sedang melakukan pembaptisan, orang Yahudi dari Yerusalem datang. Mereka mengutus orang untuk menanyai Yohanes Pembaptis. Berkata, "Ia, siapakah engkau?" Tapi Yohanes Pembaptis berkata, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" "Bukan." "Atau engkau nabi yang akan datang?" "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada orang yang mengutus aku." Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis bisa berkata bahwa aku adalah Yohanes Pembaptis, keturunan imam kota Yerusalem. Zakaria adalah ayahku, Abia adalah rombonganku, ibuku adalah keturunan Harun, yang sejak dari kandungan malaikat bersaksi bahwa aku akan dipenuhi Roh Kudus. Yesus pun memberi kesaksian yang sama. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita zaman sekarang. Kita harus melihat bagaimana Yohanes Pembaptis memposisikan diri. Markus pun melihat bahwa siapa Yohanes Pembaptis tidak penting. Markus hanya melihat bahwa ada nubuatan Tuhan yang berkata sebelum Injil masuk harus ada orang yang mempersiapkan jalan, yaitu Yohanes Pembaptis. Dari sisi Yohanes Pembaptis harus kita juga belajar bahwa Yohanes Pembaptis tidak memegahkan diri sebagai orang yang mempersiapkan jalan itu. Aneh di dalam kehidupan bergereja sekarang, para pengkhotbah jauh lebih besar dari Injil itu sendiri, bukan? Sering ketika kita melihat pelayanan dan program misi penginjilan, orang-orang yang melakukan jauh lebih besar dari Injil itu sendiri. Ini kesedihan yang luar biasa di tengah kehidupan bergereja pada saat ini. Bapak Ibu, ketika kita mencoba memberitakan Injil, sama seperti Yohanes Pembaptis dan Markus, lihatlah Injil yang lebih besar itu dibandingkan lainnya. Kita juga bisa melihat di ayat 6 bagaimana Markus mencoba menghubungkan dan mendeskripsikan Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi. Di sini Markus menulis, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Bapak Ibu, sebetulnya ini sudah diberitakan di Zakarias bahwa itulah dandanan seorang nabi. Mereka akan menggunakan jubah berbulu dan mereka akan memakai ikat pinggang kulit. Lebih jauh lagi, sebetulnya Markus ingin menghubungkan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah bayang-bayang Elia. Kita juga tahu Elia adalah seseorang yang berbulu. Elia juga menggunakan ikat pinggang kulit. Tapi kita juga melihat ketika kita terus membaca ayat yang setelahnya, pasal 1 ayat 4. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis
dan Allah mengampuni dosamu. Ini ada 3 kata kunci menarik di sini. Pertobatan, baptis, dan pengampunan. Bapak Ibu, kata pertobatan, metanoia, sering disalahpahami di dalam kehidupan kekristenan zaman sekarang. Banyak orang memahami istilah pertobatan adalah berbalik dari dosa. Ini sebetulnya bukan definisi Alkitabiah mengenai pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Dalam Alkitab, kata bertobat berarti berubah pikiran. Bapak Ibu Saudara harus mengerti dan dengar ini. Di dalam Alkitab, metanoia berarti berubah pikiran. Dan ketika Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini mencoba membukakan pikiran orang-orang Yahudi bahwa sebetulnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dari perbuatan mereka. Berubahlah pemikiran tentang hal yang seperti itu. Dari ayat 2 dan 3 kita belajar bahwa memang benar ada penyiap jalan dan itu sudah dinubuatkan. Kita belajar juga bahwa Yohanes Pembaptis menurut Markus adalah orang yang menubuatkan itu. Dan kalau misalnya memang ada menjadi bayang-bayang Elia, kita tahu Elia banyak melakukan keajaiban, bukan? Tapi kenapa Yohanes Pembaptis itu disejajarkan dengan seorang Elia? Ini yang menarik, Bapak Ibu. Ayat 5 tuh berkata seperti ini, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa yang datang di padang gurun mengerubungi si Yohanes Pembaptis adalah seluruh orang dari daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Kenapa Bapak Ibu? Nah, ini hal kedua yang kita bahas setelah pertobatan. Ternyata baptis juga itu bukan kata-kata yang unik untuk kekristenan. Orang Yahudi juga sudah mengenal tentang kata baptis itu sendiri, Bapak Ibu. Untuk seorang non-Yahudi mau menjadi Yahudi, ada 3 syarat mereka untuk bisa menjadi orang Yahudi. Pertama, dia harus diajarkan hukum-hukum Taurat dan tradisi-tradisi mengenai Yahudi. Kemudian mereka harus disunat kalau mereka lelaki. Tapi ketiga, dia harus melakukan namanya mikvah. Kalau pluralnya mikvao. Mikvah itu adalah ritual yang ada di tengah-tengah tradisi Yahudi, Bapak Ibu. Mikvah itu adalah serupa kolam yang dibentuk di tengah-tengah batu. Airnya adalah air yang ditampung dari air-air hujan. Dan itu artinya tradisi ritual baptisan untuk Yahudi. Orang harus masuk, menyucikan diri dan menguduskan diri, masuk ke dalam mikvah, kolam itu. Jadi sebetulnya dalam tradisi Yahudi, mereka sudah mendahului pengertian baptis itu sendiri. Tapi kenapa mereka orang-orang Yahudi datang dari seluruh Yudea dan Yerusalem? Karena ini menarik. Yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah orang Yahudi itu sendiri. Tapi sebetulnya keajaibannya menurut saya bukan di situ. Walaupun itu sudah susah Bapak Ibu. Butuh kuasa Tuhan untuk mengumpulkan orang-orang dari Yudea dan Yerusalem datang ke tengah-tengah padang gurun sesuai dari nubuatannya. Tetapi hal yang kedua yang lebih penting kita lihat di ayat 5. Orang-orang banyak itu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Bapak Ibu, saya permisi tanya, berapa banyak KKR pengakuan dosa yang pernah Bapak Ibu ikuti selama ini? KKR kesembuhan mungkin banyak. KKR kelimpahan berkat mungkin luar biasa sering. Tapi jarang.
ada panggilan untuk pengakuan dosa. Dan menariknya, banyak orang datang untuk mengakui dosanya. Bapak Ibu, ini sebetulnya harusnya bisa dilihat dari sudut pandang keajaiban itu sendiri. Berapa banyak orang di tengah-tengah jemaat dan komunitas sekarang mau mengakui dosanya di tengah-tengah komunitas. Kata kunci yang ketiga adalah pengampunan. Kita harus mengerti tadi pertobatan adalah perubahan pikiran, dan dari perubahan pikiran itu menghasilkan perubahan perbuatan untuk melawan dosa. Kita juga harus mengerti dari perubahan pemikiran itu, pertobatan itu, kita akan mau untuk dibaptis, mau untuk masuk ke dalam satu komunitas. Dan di dalamnya ada pengampunan di dalam Tuhan. Tapi sebetulnya di dalam perikop ini, di dalam konteks ini, Yohanes Pembaptis sedang mengatakan bahwa mereka yang dibaptis, mereka yang bertobat, dan mereka yang mengalami pengampunan Tuhan adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan untuk kedatangan Injil atau kabar baik itu sendiri. Karena itulah yang akan dikatakan di ayat 7-nya. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, baptisan Roh Kudus dapat didefinisikan sebagai karya Roh Allah yang mempersatukan orang percaya dengan Kristus. Baptisan air hanya bisa menjadi simbolisasi, tetapi baptisan Roh Kudus ini adalah sesuatu yang berbeda. Baptisan Roh Kudus adalah karya Roh Allah yang mempersatukan kita dengan Kristus itu sendiri. Justru itu ada kuasa, Bapak Ibu. Bersama dengan orang-orang percaya lainnya di dalam tubuh Kristus ketika orang itu diselamatkan. Lihat definisi ini. Orang percaya bergabung di dalam tubuh Kristus. Jadi bukan Bapak Ibu hanya bergabung dengan satu pribadi Kristus saja, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara bergabung di dalam tubuh Kristus menjadi satu kesatuan. Saya mengutip dari 1 Korintus 12 ayat 13, menyatakan sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Banyak gereja yang sekarang hancur karena komunitasnya tidak lagi bersatu. Bapak Ibu, justru itu saya menjadi kaget ketika saya mengeksegesis ayat ini. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya melihat bahwa pesan Tuhan adalah komunitas yang kudus, yang ada di dalam pertobatan, adalah komunitas yang saling menerima dan menjadi satu di dalam Kristus. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih cantik, tidak ada yang lebih pintar, semua adalah milik Kristus. Dan ketika kita menjadi milik Kristus, tujuan terbesar di dalam kehidupan kita,
dengan tergesa-gesa dan penuh sukacita, kita memberitakan kabar baik tentang Kristus. Berapa banyak orang ayah dan orang ibu sekarang memberitakan Injil kepada anak-anaknya? Ayah dan ibu sekarang memberikan seluruh tanggung jawab membentuk spiritual dan rohani anak-anak kepada gereja. Ratusan juta ayah dan ibu memiliki uang untuk mempersiapkan anaknya memiliki pendidikan yang luar biasa. Tapi permisi tanya sekarang, berapa buku yang Bapak Ibu habiskan? Buku Kristen tentang pengajaran Kristus yang pernah Bapak Ibu berikan kepada anak-anak Bapak Ibu. Kita sudah kehilangan makna Injil, kita sudah kehilangan kegairahan untuk memberitakan Injil. Karena kita nggak tahu caranya lagi. Kita terkesima dengan program-program yang kita lakukan. Bahkan kita terdistraksi dengan apa yang si jahat tawarkan. Tidak ada lagi orang-orang Kristen yang bergaul erat dengan firman Tuhan. Yang setiap hari melakukan saat teduh, menangis bersama Tuhan. Anak-anak tidak pernah lagi melihat seorang ayah, seorang ibu bertelut, meminta pengampunan, menangis, meminta pertolongan Tuhan. Justru itu jangan salahkan anak-anak ketika mereka melupakan cara untuk menghormati orang tua. Cara untuk berdoa. Bahkan cara untuk datang ke gereja. Karena kita sendiri sudah lupa artinya menjadi tubuh Kristus. Kita sendiri sudah lupa artinya pertobatan. Saudara, ini hal yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita sekarang. Sama seperti yang dialami orang-orang Kristen di zaman Markus. Bapak Ibu bayangkan orang-orang Kristen yang juga baru mengenal Kristus, mereka dulunya kaya, dan ketika mengikut Kristus, semua diambil, berkumpul dengan budak-budak Kristen yang juga baru percaya, berkumpul dengan orang-orang Yahudi yang menjadi orang Kristen, dengan segala tradisi, dengan segala strata, dengan segala pergumulan yang ada. Bapak Ibu, mereka bisa bersatu. Tidak kecil rasanya kesempatan buat orang-orang itu ketika berkumpul untuk mengkhianati satu sama lain, bukan? Untuk memberitahukan di mana kediaman Maria. Tempat di mana Paulus, Barnabas, Petrus berkumpul. Tapi tidak. Kenapa mereka bisa bersatu? Karena mereka melakukan penyangkalan diri. Kenapa mereka bersatu? Karena mereka bisa melayani satu sama lain. Kenapa mereka bersatu? Karena mereka tidak memperdulikan dirinya sendiri. Yang mereka pentingkan adalah bagaimana berita baik Injil ini bisa disebarkan ke seluruh dunia. Dan ini penting Bapak Ibu, di zaman sekarang. Keegoisan dari setiap bagian dari gereja menggerogoti gereja itu sendiri. Untuk itu, Injil Markus mencoba mempersiapkan kita kembali. Ketika kita mengasihi satu komunitas, kita harus mengerti bahwa permulaannya adalah Injil, kabar baik itu, Yesus Kristus itu yang akan datang dan menyelamatkan.
membebaskan kita semua. Apakah akan ada penderitaan? Tentu di dalam dunia ini. Apakah ada kesakitan? Tentu ada. Tetapi Tuhan yang sama berkata bahwa segala penderitaan telah lenyap. Maut sudah dikalahkan. Apapun penderitaan yang kita hadapi di dunia ini tidak akan sebanding dengan apa yang akan kita dapat di surga sana, Bapak Ibu. Jadi kita mengerti fokusnya orang-orang pada saat itu. Mereka tidak egois dan melayani keinginan diri sendiri. Mereka lebih memperdulikan komunitas itu sendiri. Dan inilah menjadi pesan yang terakhir. Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus." Bapak Ibu, di dalam pertobatan Bapak Ibu Saudara, hanya Roh Kudus yang bisa merubah segalanya. Sadar akan dosa kita, membuat kita bisa mengerti Roh Kudus dan Yesus Kristus. Tuhan melalui Roh Kudus yang akan menyadarkan kita. Karena dosa sering tidak diakui, sering dilupakan, dan sering tidak disadari. Tetapi ketika kita mengerti Injil Yesus Kristus, kita menyadari siapa diri kita, orang berdosa yang memang jahat, dan mengerti bahwa tidak ada perbuatan yang bisa membuat kita selamat, melalui Yesus Kristus sajalah yang merendahkan diri, datang untuk melayani, dan mati di kayu salib, kita bisa mendapatkan anugerah yang sejati, yaitu keselamatan yang kekal itu. Dan marilah Bapak Ibu Saudara, kita kembali giat untuk mengerti apa arti Injil. Kita kembali ketika nanti bisa datang di dalam komunitas ini, kita bisa mengerti apa artinya menyangkal diri. Kita bisa mengerti artinya apa itu pikul salib. Kita bisa mengerti apa itu artinya melayani. Sama seperti anak manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kalau hati kami bisa bercerita, kalau mulut kami bisa memuji, biarlah apa yang keluar dari tubuh kami adalah sukacita mengerti bahwa ada Tuhan yang datang menyelamatkan kami. Tuhan, biarkanlah anak-anak kami mengerti dan memberitakan kepada anak-anaknya nanti bahwa kami memiliki harta yang terbesar di dalam kehidupan ini, yaitu Yesus Kristus. Biarlah anak-anak kami bisa berkata kepada anak-anak mereka nanti bahwa kesukaan terbesar dari kami adalah memberitakan Injil, kabar baik tentang Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Biarlah mereka tidak mengingat seberapa banyak uang kami, seberapa banyak warisan kami, seberapa banyak kasih kami kepada mereka. Biarlah mereka hanya mengingat satu hal dari kami, yaitu kami dengan setulus hati melayani Engkau, Bapa di surga.
Kami ingin menjadi komunitas yang seperti itu lagi. Kami ingin menjadi komunitas yang bisa melayani satu sama lain. Karena itulah yang Kau janjikan. Siapa yang terbesar di antara kami adalah orang-orang yang mau melayani semuanya. Ya Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan di dalam pembukaan Injil Markus bahwa kabar baik satu-satunya adalah Yesus Kristus Tuhan kami. Kami kembali diingatkan bahwa tidak ada sukacita terbesar dan kesukaan terbesar untuk kami selain memberitakan Injil Yesus Kristus itu sendiri. Untuk itu Tuhan, di tengah kelemahan kami, di tengah keberdosaan kami, Roh Kudus Bapa masuk, Tuhan datang ke dalam setiap hati kami. Buat kami bertobat, buat pikiran kami berubah, sehingga satu-satunya sukacita adalah mengenal kebenaran itu dan membagikannya untuk komunitas kami. Tidak ada doa lain Tuhan yang kami bisa panjatkan selain permohonan, sehingga Engkau selalu menjaga kami untuk tetap setia. Sehingga Engkau selalu menjaga anak-anak kami, keturunan kami untuk tetap setia. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah. Ini doa kami Tuhan. Kami sandarkan segala permohonan kami di dalam tangan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang tunggal, Tuhan kita. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri bersama-sama dengan umat Allah di segala zaman. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan kita pun mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah saat ini dengan tulus dan bersukacita kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah yang senantiasa menyatakan kebaikannya di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Sambil kita mengungkapkan bahwa adalah suatu kebahagiaan bagi kita umat yang percaya apabila kita bersandar pada tangan Allah yang penuh kasih dan kuasa. Saat kita beri persembahan, kita nyanyikan pujian indah mulia, bahagia penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang
ku jalan ku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun hanya, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Doa syafaat akan dibawakan oleh Penatua Ferdinand Tumeu. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Bapa yang di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan pada tiap-tiap hari yang boleh kami terima. Di kala masa pandemi corona ini ya Tuhan, kami merasa takut. Kami merasa cemas ya Tuhan. Baik dengan kesehatan maupun pekerjaan, apapun itu Tuhan. Pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi, kami butuh Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami yang saat ini mengalami pergumulan baik secara ekonomi, kesehatan, apapun itu Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menghibur dan Tuhan memberikan jalan keluar, berikan penghiburan bagi mereka, pada kami semua. Bapa di surga yang berdoa berucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang boleh disampaikan tadi oleh penginjil Dave Mailoor. Tuhan berkati dia, beri dia kesehatan, tambah-tambahkanlah hikmat ya Tuhan, supaya dia boleh menjadi hamba-Mu yang boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami berdoa untuk persembahan yang Tuhan berikan tadi, Tuhan, kiranya Tuhan memperhatikan hati dan kerinduan kami untuk memberikan. Tuhan tolong di masa-masa sulit ini, bagi kami semua, mampukan kami, berikanlah kami ya Tuhan berkat, supaya kami boleh membagikan kepada orang lain. Kami berdoa berterima kasih untuk pembagian penerimaan bantuan dari provinsi. Tuhan tolong kiranya bantuan ini boleh dipakai untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan, dan kiranya nama Tuhan boleh dimuliakan. Bapa di surga, berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang gereja kami, baik pendeta Marike, penginjil Debbie Muaya dan juga penginjil Dave Mailoor. Tuhan berkati mereka, berkati dalam berkesehatan mereka dan juga kekuatan dan juga hikmat bagi mereka. Bapa di surga, kami tentunya berdoa untuk setiap orang di Kota Bitung ini. Bagi yang belum percaya, Tuhan tolong kiranya akan ada orang yang datang, kami ataupun siapa saja yang boleh memberitakan Injil bagi mereka. Di kala pandemi corona ini merupakan suatu kesempatan kami untuk memberitakan Injil kasih karunia Tuhan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk bagi jemaat kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong sembuhkanlah mereka, kuatkanlah mereka sehingga mereka boleh dikuatkan dan mereka boleh tetap bersama dalam bersatu hati untuk pelayanan dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri kebaktian pada hari ini. Mari kita letakkan keyakinan kita untuk kembali ke dalam aktivitas kehidupan kita
kita sandarkan itu kepada Allah yang selama-lamanya penuh kasih setia dan kuasa. Kepadanya lah kita persembahkan segala kekaguman, segala pujian, syukur, dan kemuliaan. Nantinya pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh saudara Dave Mailoor. Mari nyatakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, dan pujian hidup saudara. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Bapa, Putra, Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Mohon selamat sumber Bapak Ibu yang terkasih, jika hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar suaranya, mengenal kebenaran itu, dan mau taat kepadanya, maka kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
Tuhan